nggak punya baru, yang lama masih ada. Tinggal bolak-balik ya Pak ya. Soal buka jalur ke Afrika tadi itu ada Chief Yahya di situ, anggotanya banyak dubes juga tuh. Kita mungkin bisa memanfaatkan kedutaan-kedutaan besar kita ya di benua Afrika ya untuk jadi agen pemasaran atau membuka jalur baru lah. Oke, saya mau ke Bu Syofi dulu ya. Bu Syofi coba cerita dulu. Entitas Oksiten itu lebih banyak kemana dan pengaruhnya sekarang gara-gara Trump dan Xi Jinping itu lagi berantem itu terasa nggak? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya tahu kondisinya bukan hanya Indonesia, tapi semua negara sedang gunjang-ganjing. Tapi buat saya nggak terlalu khawatir. Kenapa? Kita harus berbangga diri. Indonesia ini sangat besar. Kita kaya dengan sumber alam, natural, semua kita ada. Sebetulnya balik lagi, ini adalah suatu challenge buat kita. Bagaimana kita mengembangkan, membuka apa yang kita punya, seperti mineral, pertanian, kita semua ada. Dan kita nggak perlu khawatir karena seorang Trump yang membuat regulasi, akhirnya kita menjadi takut. Saya yakin karena peraturan yang dia buat itu ujungnya akan merugikan Amerika sendiri. Nah, tapi kita balik lagi, inilah momentum kita sebagai pengusaha, kita harus memikirkan lebih berkreasi untuk produk kita supaya kita bisa bersaing dengan market luar. Jadi kalau dari sisi saya, kami Oksitan, kita tidak terlalu merasakan dampak karena kita ekspor ke Amerika sekitar 6,5%. Oksitan ini adalah fuel treatment. Nah, dari sini justru satu tantangan kita mulai membuka jalur dengan mitra-mitra baru. Pasar terbesarnya kemana Bu? Pasar saya banyak di Afrika. Oh Afrika, nah ini Ya. udah ada Afrika nih. Untung diundang ke sini Bu Syofi nih, aduh tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi Memang kalau para bapak-bapak berantem harus ada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu lah yang menyelamatkan masa depan dunia ya. Ya, beberapa bulan lalu saya baru perjalanan ke South America. Di situ saya melihat Indonesia produk masih sangat kurang. Padahal market South America itu sangat besar. Saya pergi ke Kolombia, ke Guyana, Peru, Chile. Ya. Di situ saya lihat sedikit sekali gitu loh. Padahal peluang untuk kita itu sangat besar. Dan disitulah kita jadi jangan berpaku dengan Amerika, betul Amerika besar, konsumen Amerika itu besar. Tapi kalau kita compare dengan dunia, nggak ada apa-apanya. Anda kan juga bisa diversifikasi produk kan? Betul. Ya, artinya selain ke Amerika, ke negara-negara lain yang tidak harus sama persis produknya bisa didiversifikasi begitu kan? Betul. Anda lihat kalau pengusaha-pengusaha Indonesia itu berpikiran sampai ke situ nggak? Saya pikir ada, cuman mungkin belum terlalu di backup. Nah disinilah perlu kita kolaborasi. Tapi jujur saya terima kasih dengan para duta besar Indonesia. Kami banyak dibantu. Ya tentunya memang harus proaktif dari para pengusaha. Kita harus bicara dengan para duta besar yang ada di negara-negara yang memang kita akan tuju. Gitu. Dari situ saya kebetulan banyak dibantu sekali, saya terima kasih. Jadi kita banyak diarahkan gitu loh, kita minta masukan seperti itu. Jadi baik itu untuk di South America atau di Central Asia. Saya juga kemarin perjalanan seperti di Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, itu masih banyak peluang yang harus kita kembangkan. Ya mungkin kalau Afrika memang kita harus paham kondisinya, tapi itu juga market yang sangat besar. Gitu loh. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi jangan karena seorang membuat kebijakan yang nggak masuk akal, terus kita menjadinya pesimis. Tapi ini harus kita lebih optimis. Kalau kita ini bangsa besar, jadi jangan kita takut seperti itu. Kata Mas Bima nggak usah masukin ke hati mah kalau Trump emang begitu ya Mas Bima ya. Iya, saya pikir ini nggak akan panjang. Pasti ini. Karena dia kalau dia fight terus itu akan merugikan dia sendiri. Iya, iya.